APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. Pertama, ini merupakan APBN transisi yang disusun oleh pemerintah Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kedua, disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal. Dan ketiga, tetap dikelola secara sehat, kredibel, dan berkelanjutan guna mendukung agenda pembangunan jangka menengah dan panjang. Dalam pelaksanaannya, APBN 2025 berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan APBN 2025. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI dan BPK atas kerja sama yang erat, pengawasan efektif, serta berbagai masukan konstruktif dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Sinergi dan dukungan tersebut turut memperkuat kualitas tata kelola keuangan negara yang tercermin dari capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPP tahun anggaran 2025 dari BPK. Capaian ini menunjukkan konsistensi dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, tetapi landasan untuk terus mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dengan berbagai tantangan. Fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik tidak hanya mengganggu logistik, tetapi juga mengubah paradigma kerjasama ekonomi multilateral secara fundamental. Hal ini kemudian meningkatkan risiko stabilitas ekonomi, tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, dan terganggunya rantai pasokan global. Namun, kita patut bersyukur di tengah gejolak global tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, yang tercermin dalam berbagai indikator utama. Ekonomi pada tahun 2025 tumbuh 5,11% year on year. Hal ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilient dalam menghadapi dinamika global. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,98% dan pembentukan modal tetap bruto di level 5,09%. Ini menandakan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif. Sementara itu, inflasi berada pada level rendah 2,92%, tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, menjaga pasokan dan kelancaran distribusi, serta koordinasi erat dengan otoritas moneter dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kuatnya ekonomi domestik tersebut tidak lepas dari optimalnya peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal 2025 yang ditempuh secara ekspansif dengan tetap menjaga defisit dalam batas aman. Dalam pelaksanaannya, realisasi pendapatan negara mencapai 2.765,13 triliun rupiah yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.218,17 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 541,53 triliun rupiah, dan penerimaan hibah sebesar 5,43 triliun rupiah. Upaya optimalisasi pendapatan negara pada tahun 2025 sangat menantang. Tidak hanya dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, namun juga penyesuaian PPN pada barang mewah dan percepatan restitusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha serta pengalihan pengelolaan dividen ke Danantara. Dari sisi belanja,
realisasi mencapai Rp3.435,46 triliun yang terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.586,42 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp849,04 triliun. Realisasi belanja ini lebih tinggi dari rencana awal pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 2025. Investasi tersebut mendorong efisiensi belanja sebesar Rp306,7 triliun sekaligus membuka ruang relaksasi melalui program anggaran belanja tambahan ABT sebesar Rp206,4 triliun untuk mendukung implementasi program prioritas. Dalam penyerapannya, prinsip value for money menjadi pijakan utama agar setiap rupiah belanja memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81% terhadap PDB atau Rp670,34 triliun. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik. Sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan neto mencapai Rp742,73 triliun atau 20,54% lebih tinggi dari target APBN 2025. Di samping itu, untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi secara bertahap dan di setiap kuartal sepanjang tahun 2025. Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor real melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus sebesar Rp110,7 triliun. Terjaganya resiliensi ekonomi Indonesia yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85% pada bulan Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2024 yang mencapai 4,91%. Seiring dengan penguatan aktivitas ekonomi dan keberlanjutan program perlindungan sosial, tingkat kemiskinan juga turun dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Dokumen RUU ini disusun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penyampaian RUU ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, LKPP tahun 2025 terdiri dari 7 komponen utama, yaitu laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Dokumen tersebut dilengkapi dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik negara serta badan lainnya. Seluruh capaian kinerja pelaksanaan APBN tahun 2025 secara utuh tercermin dalam laporan ini. Ringkasan pokok-pokok capaian dapat kami sampaikan sebagai berikut. Memasuki tahun 2025, posisi saldo anggaran lebih atau SAL berada pada angka Rp457,54 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN
sebesar 93,15 triliun rupiah dan memperhitungkan silpa 72,40 triliun rupiah serta penyesuaian lainnya. Saldo akhir tahun tercatat sebesar 438,26 triliun rupiah. Saldo ini tetap berada pada level yang memadai dan berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian ke depan. Sementara itu, neraca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid dengan total aset mencapai 14.600,98 triliun rupiah, kewajiban sebesar 11.527,29 triliun rupiah, dan ekuitas sebesar 3.073,69 triliun rupiah. Hal ini mencerminkan kekayaan bersih negara sekaligus kapasitas fiskal yang dimiliki untuk mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan. Dari sisi operasional, pendapatan operasional mencapai 3.006,42 triliun rupiah, sedangkan beban operasional sebesar 3.429,51 triliun rupiah. Dengan demikian terdapat defisit 423,09 triliun rupiah. Di sisi lain, kegiatan non-operasional juga mencatat defisit sebesar 109,91 triliun rupiah, sehingga secara keseluruhan defisit laporan operasional tercatat sebesar 532,99 triliun rupiah. Terakhir, sebagai pelengkap dari informasi keuangan tersebut, arus kas bersih dari aktivitas operasi mencatatkan minus 243,90 triliun rupiah. Demikian pula dengan aktivitas investasi dan aktivitas transitoris yang juga mencatat minus masing-masing sebesar 712,07 triliun rupiah dan 44,16 triliun rupiah. Sementara aktivitas pendanaan mencatat positif 828,37 triliun rupiah. Arus kas dan aktivitas investasi yang minus tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, selanjutnya izinkan kami menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan secara konsisten menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK, termasuk yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal yang menjadi sorotan BPK adalah: pertama, penyajian informasi kinerja dalam catatan atas laporan keuangan LKPP tahun 2025. Kedua, data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN belum digunakan sepenuhnya sebagai sumber data utama belanja pemerintah. Dan ketiga, belum ditetapkannya kriteria dan tata cara perhitungan volume penyaluran BPM untuk belanja kompensasi dan adanya ketidakselarasan penetapan titik serah volume penyaluran JBT minyak solar pada belanja subsidi dan kompensasi. Dari hasil pemeriksaan atas LKPP 2025, BPK menyampaikan 11 temuan yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pemerintah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di masa mendatang. Untuk itu, pemerintah akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan antara lain: yang pertama, mengkaji seluruh standar dan kebijakan akuntansi serta menetapkan mekanisme mengenai pengungkapan informasi kinerja pemerintah. Yang kedua, menyelaraskan regulasi terhadap penggunaan DTSN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial. Pemerintah juga akan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengawasan penerapan DTSN. Yang ketiga, menetapkan kriteria dan tata cara perhitungan volume penyaluran BBM untuk belanja kompensasi serta menyesuaikan regulasi mengenai penetapan titik serah volume penyaluran JBT minyak solar pada belanja subsidi dan kompensasi. Bapak, Ibu, dan para pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat,
Demikian pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. RUU ini diajukan pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas bersama dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, masukan, serta dukungan yang diberikan dalam mengawal pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPR RI merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan ketulusan, kerja keras, integritas, dan sinergi yang kokoh, kita percaya bahwa semua itu akan menjadi modal utama dalam melanjutkan ikhtiar terbaik untuk menghadirkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi dan memberkahi setiap langkah kita dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.